Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh pemirsa acara ini, acara Ramadan Salam, ngaji kebangsaan berperspektif Islam Ramadan lil alamin. Acara ini digagas sebagai sebuah acara dialog yang diselenggarakan atas kerjasama secara kolaboratif oleh Rumah Moderasi Beragama atau RBM, Pusat Studi IAIN Nurjati Cirebon. Ini satu lembaga yang membahas tentang moderasi dan agama. Kemudian institusi yang kedua adalah Jalan Kuliah, portal media online yang berperspektif gender. Ini diolah meskipun inisiatornya saya, kemudian diolah bersama dengan publik, dengan masyarakat secara kolaboratif, sehingga semua masyarakat bisa memberikan masukan, tulisan, komentar pada website Jalastoria ini. Institusi yang ketiga yang bekerja bersama adalah Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Saya kira bukan hanya masyarakat di tingkat nasional ya, di tingkat internasional juga sudah mengenal penyelenggaraan sebuah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, kegiatan yang mempertemukan konsolidasi, diskusi, dan sharing pengalaman tentang pengetahuan tentang kiprah ulama perempuan Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan, keislaman, kebangsaan, secara juga hal-hal yang terkait dengan kemanusiaan. Lembaga lain adalah Aman Indonesia, satu organisasi non-profit yang memfokuskan pada perempuan dan perdamaian. Dan lembaga lain yang juga bersama-sama dengan kita adalah Mubadalah Indonesia, portal media online yang meneguhkan dan mempopulerkan keadilan dan perdamaian. Yang Ibu dan Bapak sekalian, saudara yang saya sayangi, selanjutnya acara Ramadan Salam ini utamanya ada dua hal yang ingin kita tuju. Yang pertama adalah menghadirkan visi keislaman, rahmatan lil alamin, sebagai basis kehidupan berbangsa dan bernegara yang moderat, inklusif, ya, toleran, begitu ya. Yang kedua adalah menebarkan nilai-nilai dan praktek-praktek kebangsaan yang menguatkan, memberdayakan, dan menyatukan segala potensi bangsa. Kita tahu ini penting sekali, segala potensi anak-anak bangsa kita, dan bagaimana mendakwakan seluruh pengalaman kehidupan keberagaman yang sudah diselenggarakan oleh berbagai institusi pada saat ini, kehidupan yang moderat, kehidupan yang toleran dalam kehidupan kontemporer Indonesia. Ada 8 tema nanti yang akan disajikan selama Ramadan ini. Dan rencananya kita di tengah-tengah kegiatan akan menyelenggarakan FGD, Focus Group Discussion, yang bersama-sama sekali lagi akan melakukan dialog kebangsaan dan keagamaan. Dan di akhir harapannya adalah kita akan menuliskan dalam sebuah buku ya dari hasil dialog ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pegangan bagi kita semua dalam membangun visi keagamaan dan visi kebangsaan. Saudara-saudara sekalian, tentu saya atas nama seluruh penyelenggara ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada para narasumber dan para lembaga yang sudah memberikan kontribusi, yang sekarang ini sudah hadir. Pertama, sebagai narasumber pertama kita adalah Bapak Pangdam Jaya, Bapak Mejen TNI Dudung Abdurrahman MM. Beliau nanti akan ditemani oleh host kita, Bapak Muhammad Andi Hakim, Master Hukum, Direktur Pesantren dan dosen IAIN Syekh Nurjati.
Saya kira itu pembukaan dari saya, dan mudah-mudahan karena ini kerja kolaboratif dan ingin mendapatkan banyak masukan juga dari masyarakat yang mengikuti acara ini, silakan saudara-saudara mengajukan pertanyaan, mengajukan saran ya, dan berbagai komentar terkait penyelenggaraan Ramadan Salam ini, dan nanti kami akan merekap dan merespon pada pertemuan berikutnya. Saya kira itu pengantar dari saya, dan selanjutnya saya serahkan kepada Mas Andi. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pangdam yang sudah berkenan menyisakan waktunya di sela-sela kesibukan beliau. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ninik dan juga sebelumnya Kang Fakih, juga Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan kerjasama Bapak Dr. Haji Manafia yang sudah membersamai kita di sini. Bapak dan Ibu pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan secara langsung di akun YouTube kami selaku penyelenggara, selamat bergabung dan berjumpa dalam program spesial kita, Talk Show Ramadan Salam, Ngaji Kebangsaan Perspektif Islam Rahmatan lil Alamin, edisi khusus bulan suci Ramadan atas kerjasama Jalastoria, Rumah Moderasi Beragama YN Cianjur Cirebon, UPI, Mubadalah, dan Aman Indonesia yang tadi disampaikan oleh Mbak Nini akan digelar selama 8 edisi. Untuk edisi yang pertama, alhamdulillah kita sudah bersama dengan narasumber kunci kita yang pertama. Kami sapa dulu yang terhormat Bapak Maijen Dudung Abdurrahman SNM. Assalamualaikum Pak Dudung, bisa mendengar suara kami Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan masuk pada serial ngaji kebangsaan yang pertama. Sebetulnya kajian kita itu agak berbeda Pak Maijen dengan kajian-kajian yang lain, karena kita mencoba mendasarinya dengan kitab yang dikarang oleh Ketua RMB. Jadi sekaligus memberi informasi kepada Pak Dudung di IAIN Center dari Cirebon. Nah, mungkin baru mendengar barangkali Pak Dudung, kalau nanti mungkin kebetulan main ke Cirebon bisa mampir di kampus kita. Jadi lembaga studi yang ada di kampus IAIN Cirebon yang konsen dalam kajian moderasi beragama. Ketuanya kebetulan adalah Kang Fakih yang kemarin sempat ketemu dengan Pak Dudung di Jakarta. Kajian kitab Nabiur Rahmah, kitab yang ditulis oleh beliau kali ini akan coba dikontekstualisasikan dengan fenomena kekinian yang langsung akan ditanggapi oleh narasumber kita Bapak Dudung Abdurrahman SNM. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan langsung saja Pak Dudung, kita akan mencoba untuk mengupas tema yang pertama, tema kita pada kesempatan kali ini yang akan mengulas tentang Islam Rahmatan lil Alamin dalam membangun fondasi kebangsaan, dan nanti akan didialogkan selama lebih kurang 45 sampai dengan 60 menit dengan Pak Dudung narasumber kita pada kesempatan kali ini. Baik, Pak Dudung, saya tertarik dengan beberapa hal yang katakanlah viral begitu yang banyak dilakukan oleh Pak Dudung begitu dalam beberapa waktu terakhir gitu ya. Kita seringkali mendengar sayup-sayup yang lumayan trio di media massa tentang tindakan Pak Dudung yang agaknya tidak populer gitu bagi seorang pejabat untuk melakukan tindakan yang sebetulnya sangat bagus gitu ya untuk menjaga, apalagi tema kita pada hari soal Islam Rahmatan lil Alamin. Nah, kita ingin menggali sebetulnya dari pengalaman empirik Pak Dudung secara pribadi begitu dalam merespon kehidupan keberagaman kita di Indonesia itu seperti apa Pak? Jadi otomatis Pak Dudung punya pengalaman pribadi yang ini relate dengan kehidupan keberagaman masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas Pak, sebelum saya menjadi Pangdam Jaya Jayakarta, saya pernah menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer. Pada saat saya menjabat Gubernur Akademi Militer, saya tekankan tentang bagaimana peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi
di Akademi Militer pada saat saya sebelum masuk, taruna itu mengikuti proses belajar dan mengajar itu pada saat azan berkumandang, mereka ini masih menulis, masih mengikuti pelajaran, masih ada di kelas. Akhirnya saya sampaikan kepada mereka, kamu jangan kejar duniawimu, jangan kejar karirmu, sementara Tuhanmu kamu lupakan. Atas dasar seperti itulah maka sebelum azan berkumandang, khususnya bagi yang beragama Islam itu adalah masuk masjid untuk persiapan sholat zuhur. Begitu juga dengan agama yang lain, baik yang Protestan, kemudian yang Katolik, termasuk yang Hindu. Nah, memang di Akademi Militer ini selama kurang lebih sudah dari tahun 57 sampai tahun 2020 saat saya menjabat, itu yang ada tempat peribadatan itu hanya masjid dan gereja Protestan. Nah, sementara yang beragama Katolik dan Hindu, mereka itu biasanya kalau pada saat kegiatan agama itu masuk ke suatu kelas, itu di kelas E, kemudian mereka menyusun bangku-bangku atau kursi-kursi, meja-meja yang biasa digunakan di kelas. Kemudian mereka beribadah di situ sendiri, kemudian dia melaksanakan persembahyangan. Terus saya pikir, loh, mereka ini punya ide, punya hak yang sama sebagai umat beragama yang statusnya juga sama sebagai taruna. Loh, kenapa kaum-kaum minoritas ini dia seakan-akan tersingkirkan dari segi fasilitas, dari segi material. Akhirnya saya punya ide untuk membangun gereja Katolik dan membangun pura yang digunakan oleh mereka yang sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan alhamdulillah umat mereka itu berbondong-bondong untuk membangun tempat peribadatannya tanpa anggaran dari Angkatan Darat maupun dari Akademi Militer yang memang tidak ada anggaran untuk pembangunan seperti itu. Baik. Dan itu saya kira yang pertama ya Pak Dudung yang dilakukan oleh Gubernur Akmil pada saat itu ya. Termasuk juga inovasi Pak Dudung soal merubah tradisi senioritas yang ada di Akmil pada saat itu yang sekian lama itu terkesan dalam tanda kutip tidak harmonis gitu ya. Ya, betul lah. Jadi saya katakan sehingga sedini mungkin justru pada generasi-generasi muda itu harus kita ajarkan bagaimana toleransi beragama untuk menghargai sesama manusia. Begitu juga yang tadi disampaikan tentang bagaimana kehidupan antara senior, junior yang dulu pemukulan terjadi, kemudian senior merasa paling benar sendiri, paling hebat sendiri sehingga semena-mena. Padahal itu yang saya katakan bahwa Tuhan itu mengajarkan kita bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Itu untuk mencintai sesama manusia. Bahkan Islam mengajarkan cinta kepada seluruh alam semesta. Jadi sama seperti kepada manusia juga. Nah, ini yang saya tekankan kepada seluruh para taruna. Begitu juga setelah di Jakarta. Sampai saya di Jakarta, kita melihat fenomenanya kok ada pemasangan-pemasangan baliho yang kemudian mengajak revolusi jihad, kemudian ada revolusi akhlak, dan bahasa-bahasa yang memprovokasi seakan-akan agama tertentu itu merasa paling benar sendiri dan menghalalkan segala cara, kemudian selalu menebarkan kebencian, kemudian bahkan sampai justru menghina-hina presiden kita. Nah, saya tanya kepada pemerintah daerah, ada Kapolda saat itu, ada Pol PP, kenapa saya bilang yang seperti ini dibiarkan saja, tidak ada tindakan-tindakan yang tegas. Akhirnya kepolisian, Pol PP dengan saya akhirnya bertindaklah. Setelah bertindak, dapatlah kita ada baleho diturunkan oleh Pol PP itu dengan kepolisian, dengan TNI dapat 338.
Nah, celakanya itu setelah diturunkan, Pol PP didatangin oleh FPI untuk dipasangkan kembali dengan bawa senjata tajam untuk masang dan dipasangkan betul itu 50 biji. Ini pemerintah, saya bilang, pemerintah sudah takut kepada mereka. Ini kenapa? Ini ada apa? Ya. Kemudian saya lihat perjalanan sebelum-sebelumnya tahun 2015, 2016, kok mereka dengan leluasanya menjelek-jelekan pemerintah, kemudian mengadakan sweeping-sweeping yang sebetulnya bukan tugas-tugas mereka, itu adalah tugas-tugas aparat keamanan, tapi itu bisa dia lakukan. Akan menjadi benar. Dan saya yang sangat mirisnya itu adalah agama dijadikan alat, ya, sweeping ke tempat-tempat hiburan malam, yang nyetor nggak di sweeping, yang tidak nyetor di sweeping. Betul, betul. Ya, teriaknya juga sama, Allahu Akbar. Nah, ini yang kalau menurut saya ini sudah tidak benar. Baik, Pak Pangdam, kalau kita melihat hal-hal seperti itu kan merupakan riak-riak yang juga memang mengarah kepada ekspresi beragama yang radikal atau yang ekstrim begitu Pak Pangdam. Kalau kita melihat berbagai macam riset yang dilakukan di Indonesia, itu kan ada tren yang lumayan perlu dipikirkan itu soal ekspresi keberagaman yang di mana terorisme, ekstremisme itu masih menggurita di Indonesia, termasuk kasus-kasus terakhir seperti bom di Makassar, kemudian di Mabes Polri dan juga teroris yang ditangkap di mana-mana. Saya kira kita butuh perspektif pandang melihat fenomena seperti ini. Apa masih konsep Islam rahmatan lil alamin itu di Indonesia sudah betul-betul terjemahkan dengan baik atau tidak? Karena kalau kita melihat referensi dari kitab Nabi Rahmah yang juga mengutip Quran surat Al-Anbiya yang menyatakan bahwa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita hubungkan dengan kondisi kekinian, Islam belum menjadi rahmah karena masih mengancam dan masih menakut-nakuti dalam tanda kutip oleh sebagian kelompok yang akhirnya menjadi generalisasi bagi keadaan umat Islam kita. Bagaimana menurut pendapat Pak Pangdam melihat kasus-kasus seperti ini di Indonesia? Ya, menurut saya, Mas, jadi yang perlu kita pahami bahwa Islam itu harus cerdas, harus pintar, sehingga tidak kemudian mendapat informasi-informasi yang begitu mendasar kalau menurut saya, dan itu salah, ditelan mentah-mentah. Betul. Nah, ini yang sering terjadi, dan kemudian yang menjadi latar belakang bahwa informasi ini masuk, dan kemudian diiming-imingi bahwa nanti akan masuk surga, ditunggu oleh 7 bidadari cantik di kayangan. Nah, iming-imingan bahwa ini bakal masuk surga, masuk neraka, itu terkadang manusia yang menentukan, manusia juga yang menyampaikan. Kan ada juga disampaikan oleh RHS itu bahwa ibu-ibu, bapak-bapak, bagi anaknya yang ingin berjihad, pintu surga terbuka lebar. Berjihad, kenapa tidak diizinkan mereka? Ini bahasa-bahasa ini bagi orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang mungkin keterbelakangan dari segi intelektual, itu seakan-akan benar. Nah, jadi kalau kebohongan kalau secara terus-menerus, ini akan menjadi kebenaran. Ini yang sering terjadi. Kasihan masyarakat kita dengan pemahaman-pemahaman agama yang menurut saya pemahaman agama yang salah, yang tidak benar. Hingga ya bagusnya sebetulnya hanya 2 aja aspeknya, bagaimana hablum minallah, bagaimana hablum minannas. Hablum minallah kan urusan bagaimana kita. Jangan terlalu kita memperdalam agama, ya agama yang kita perdalam ya sampai ke akar-akarnya, nanti pemahamannya yang berbeda, pemahamannya yang salah, justru nanti akan implementasinya yang salah. Lebih baik menurut saya bagaimana hablum minannas, bahwa setiap manusia itu punya agama masing-masing yang sudah diakui, mereka agama Hindu, agama Kristen dan sebagainya, itu sudah terangkum di dalam kemanusiaan, di dalam Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sudahlah, ya itu agama, itu Tuhan juga sudah mengajarkan, itu agamaku, itu agamamu, masing-masing silakan. Jadi jangan merasa agama yang paling benar sendiri, merasa bertakwa sendiri, merasa yang paling beriman sendiri. Nah ini yang fenomena ini yang bahkan sekarang seperti Mas nih, sekarang ini sudah budaya bangsa yang dipakai.
pakai peci, pakai baju koko. Itu orang Indonesia, bukan pakai sorban, bukan pakai gamis. Nah, ini fenomena sekarang sudah orang meniru-niru adat orang lain, budaya orang lain. Sehingga seakan-akan kalau sudah pakai begitu, orang juga paling beriman, orang yang paling bertakwa. Meniru-niru. Padahal budaya bangsa kita sudah bias dari itu menurut saya seperti itu. Iya, kalau melihat ini Pak, fenomena terorisme ini kan kita baca di profilingnya Pak Pangdam itu kan pernah juga bertugas sebagai tim perdamaian di Filipina Selatan Pak, menangani Abu Sayyaf pada saat itu. Nah sebetulnya problem terorisme, karena kita bicara soal visi Islam rahmatan lil alamin tadi itu, selain menyasar pada soal ekspresi tadi yang katakanlah masih dominan di masyarakat itu untuk memasyarakatkan jihad dalam pengertian yang salah, sebetulnya dalam kacamata seorang Pangdam melihat track atau jalur-jalur potensi-potensi terorisme dan radikalisme di Indonesia itu seperti apa? Ya, itu tadi Mas, saya katakan Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan kebencian. Ya, Islam juga tidak pernah mengajarkan bagaimana selain agama Islam itu kafir dan bunuh kafir itu kemudian halal, itu tidak ada. Tidak ada mengajarkan. Zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum Islam itu sudah ada Yahudi, sudah ada Nasrani. Justru pada saat zaman itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada pengikutnya jangan sampai merusak ya tempat peribadatan agama lain. Itu Nabi sudah mengajarkan seperti itu. Inilah datang kemudian ada pemahaman-pemahaman yang berbeda. Seperti saya pengalaman di Filipina Selatan itu, saya ketemu dengan Los Komen, Abu Sayyaf, MILF, jadi Moro, Islam, National Liberator Front. Itu mereka rata-rata orang Islam, semuanya orang Islam. Ya, mereka berjihad. Ya, kata mereka adalah berjihad. Karena lawannya adalah kaum Kristiani, orang-orang dari Filipina itu. Seakan-akan menurut dia, membunuh mereka itu adalah halal, berjihad di jalan Allah. Nah, sehingga dengan nekat, dengan menggunakan bom dan segala macam, pedoman itu yang dipegang, padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan membunuh seseorang atau melakukan pembunuhan adalah dosa yang paling besar. Nah, ini yang karena menurut agama kita ini banyak yang tidak dipahami, kemudian adanya masukan-masukan bahwa kalau berjihad itu bakal masuk surga. Nah, ini yang akhirnya yang sering terjadi. Oleh karenanya pembelajaran secara intelektual, secara akademis kepada masyarakat khususnya yang beragama ini sangat perlu sekali. Sehingga bahwa surga dan neraka itulah sudahlah. Yang penting kita bagaimana melaksanakan perintah agama, bagaimana kita berbuat baik kepada setiap manusia, abluminan, itu aja yang lakukan. Ya, nggak usah dengan informasi-informasi yang sangat mendalam, yang akhirnya salah penjabarannya. Menurut saya itu kan. Ya, sebelum nanti kita banyak mengulas tentang konstitusi, kita mau dengar dulu pandangan Pak Pangdam ini karena beberapa tindakan yang dilakukan Pak Dudung juga saya kira merepresentasikan rahma yang dilakukan oleh Rasulullah, begitu Pak. Jadi kalau dalam kitab Nabi Rahmah itu Kiai Fakih mengungkapkan bahwa sebetulnya kasih sayang yang dihadiahkan itu selain Al-Quran adalah Nabi Muhammad itu sendiri, dengan perangainya yang lembut, kemudian yang santun, itu tidak pernah melakukan tindak kekerasan dalam berkata-kata maupun melakukan aktivitas dakwahnya. Nah, saya kira kita perlu mendengar sebetulnya apa yang kita bisa dapatkan pelajaran dari Rasulullah kita, Nabi Muhammad kita yang senantiasa kita harapkan syafaatnya itu dalam proses menjadi manusia atau menjadi muslim yang santun dan penuh dengan kasih sayang, Pak Pangdam. Jadi begini Mas, saya pernah katakan di media, Tuhan itu sudah memilih. Jadi Allah itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Jadi apa yang saya sampaikan waktu itu di Monas, saya yakin ini kehendak yang Maha Kuasa. Yang penting saya katakan, kalau sebagai seorang Habib atau Kiai, ya kalau mengatakan dia sebagai seorang Habib, itu berangkat dari hati yang baik, pikirannya baik, ucapannya baik, dan tindakannya yang baik. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Nabi Muhammad SAW tadi Mas sampaikan, yang santun,
yang baik, dan kemudian ke semua nabi tidak pernah membenci. Tetapi kalau sudah ada kalimat-kalimat yang menjelekkan seseorang, bahkan memojokkan seseorang, bahkan memprovokatif, itu sudah di luar dari agama kita. Ya, saya yakin ini sudah ada tujuan-tujuan tertentu yang tidak benar. Ada kepentingan-kepentingan tertentu yang di luar keislaman kalau menurut saya. Oleh karenanya pegang teguhlah ya Al-Quran dan hadisnya itu sebagai bahan kita. Karena kita ini, Mas, mohon maaf, terkadang kita bisa baca Al-Quran tapi kita tidak ngerti artinya. Itu presentasinya hampir di atas 80%. Saya sendiri, saya baca Al-Quran saya bisa, tapi saya artinya saya nggak bisa. Nah ini, Al-Quran adalah pedoman hidup untuk orang Islam. Nah sementara kita hanya bisa baca saja, tetapi implementasinya kita tidak. Sama seperti prajurit. Dia harus hafal Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Ya, bagaimana dia harus disiplin, bagaimana dia harus taat. Kalau hafal sekedar bisa hafal dan baca, tetapi tidak diimplementasikan di lapangan, ya kerjanya melanggar aja dia. Ya, bagaimana bersikap ramah tamah terhadap rakyat, bagaimana sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, tidak sekali-sekali merugikan rakyat, tidak sekali-sekali menyakiti dan menakuti hati rakyat, menjadi contoh dalam sikap dan kesederhananya. Kalau itu hanya sekedar hafal, sama juga kita bisa baca Al-Quran, tetapi kemudian implementasi di lapangan kita masih menyakiti rakyat, masih kita berperilaku sombong dan sebagainya, menjelekkan orang lain. Yaitu akhirnya seperti itu, prajurit pun akhirnya ya pelanggaran terus yang dilakukan. Inilah sama umat Islam yang tidak berpedoman pada hadis dan firman Allah. Itu seperti itu. Iya, menarik Pak. Ini kan sepak kerjaan Pak Dudung kan lumayan banyak diikuti dan digerakkan oleh prajurit yang ada di bawah Pak Dudung. Jadi kalau saya membaca ini mau dikoreksi kalau saya keliru ya, soal wajib TNI yang nomor 8 ini juga pernah disampaikan Pak Dudung, soal menjadi contoh dan memperoleh usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan masyarakat sekitar. Jadi beberapa riset juga pernah menyebutkan bahwa institusi kepolisian, TNI dan juga PNS terutama itu juga tidak lepas dari upaya penggerogotan dengan paham-paham ideologi transnasional seperti itu. Jadi apa yang kita ingin tahu, apa yang dilakukan oleh Pak Dudung utamanya di Pangdam Jayakarta, di Kodam Jakarta ini dalam upaya untuk membangun kesadaran semua komponen yang ada di TNI, terutama di Jakarta, dalam upaya merawat keberagaman dan turun serta untuk merangsang pelibatan masyarakat dalam hal menjaga kerukunan dan keberagaman kita, Pak, di era yang sekarang banyak tantangan dan juga gempuran dari sana sini, Pak. Jadi begini Mas, memang ada program yang kita canangkan dengan melalui pembinaan mental. Jadi saya sampaikan kepada Dinas Pembinaan Mental Kodam Jaya Jayakarta untuk keliling memberikan penyuluhan-penyuluhan yang tentang pembinaan mental ya sesuai dengan agamanya masing-masing. Tetapi yang lebih penting lagi justru dari para komandan-komandan satuan. Yang pembinaan mental itu adalah komandan satuan. Jadi kita rutin melaksanakan suatu pengecekan melalui apel pagi, jam komandan, apel siang, apel malam dan sebagainya, yang dirasa penting apabila sudah mulai ada indikasi-indikasi ataupun laporan-laporan dari anggota dari satuan-satuan intelijen. Contoh misalnya sudah mulai ada yang ikut pengajian-pengajian yang tidak jelas ya statusnya, atau mungkin sudah mulai cara berpakaiannya sudah berbeda, cara beribadahnya juga sudah berbeda, itu langsung kita bereaksi biasanya seperti itu. Walaupun memang rata-rata yang masuk ke TNI itu pasti akan melalui screening dulu. Ini akan melalui tes mental ideologi. Saya sangat jarang sekali anggota TNI yang terkontaminasi, yang khususnya di wilayah DKI. Begitu juga tadi yang Mas sampaikan bahwa itu 8 wajib TNI yang ke-8. Menjadi contoh dan memelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.
Jadi saya katakan TNI harus hadir di setiap lingkungan atau masyarakat yang sedang kesulitan. Kesulitan apapun, bukan hanya sekedar kesulitan masalah ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Tentunya kita juga melibatkan pemerintah daerah, melibatkan juga kepolisian, karena memang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu adalah pemerintah daerah. Ya, yang punya anggaran untuk ke masyarakat itu pemerintah daerah, karena TNI nggak punya anggaran. Cuma kita hanya sebagai fasilitator saja. Kita sebagai penyemangat, sebagai pendorong, melibatkan para babinsa-babinsa, sehingga masyarakat-masyarakat pun itu bisa merasakan keberadaan kita. Demikian juga para babinsa kita juga ada punya 5 kemampuan teritorial, yaitu deteksi dini, cegah dini, temu cepat, lapor cepat. Di setiap perkembangan di wilayah, di perkembangan di RT, RW, kita akan tahu. Maka disitulah mereka biasanya melaporkan tentang perkembangan situasi. Begitu juga berkolaborasi dengan kepolisian. Biasanya demikian, Pak. Iya, menarik sekali, Pak. Jadi kalau kita kontekstualisasikan tadi beberapa hal yang empirik yang dilakukan oleh Pak Pangdam ini, jadi melihat ayat-ayat Al-Quran yang memang sangat jelas menyebutkan kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya mau coba menggali dari Pak Pangdam, apa sebetulnya visi konstitusi kita itu sudah ideal, Pak. Jadi visi konstitusi kebangsaan kita dalam upaya untuk merawat keberagaman dalam keberagaman Indonesia. Jadi bagaimana visi keindonesiaan atau visi konstitusi kita melihat upaya negara untuk melindungi keberagaman kita di tengah banyaknya tantangan kebinekaan kita. Jadi kalau menurut saya, jadi implementasi nilai-nilai yang terkandung di dalam 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, ini sebetulnya sudah menjawab apabila ini kalau diimplementasikan, terutama masalah kebinekaan. Betul. Nah, ini sudah menjawab. Begitu juga Pancasila, ya, dari sila pertama sampai sila ke-5, ini sudah menjawab. Ya, nah ini yang nanti akan saya jawab pada saat penjelasan tentang Kampung Pancasila. Nanti akan saya jawab itu. Iya. Nah, mendekati pertanyaan itu, Pak. Jadi di Undang-Undang Dasar 1945 juga udah diatur. Ya, bagaimana begitu juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ada 17.000 pulau, ya berbeda-beda agama, suku dan sebagainya, tetapi dengan Pancasila kita masih bisa mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Ini luar biasa sebetulnya keberagaman kita. Bayangkan, Mas, di Soviet, ya Uni Soviet yang satu daratan, itu bisa terpecah belah. Oleh karenanya, ini karena pengaruh-pengaruh dari luar maupun pengaruh-pengaruh dari dalam. Ya, dengan Pancasila, ya dengan Undang-Undang Dasar 45, dengan kebinekaan, kita bersatu. Nah, oleh karenanya, melalui agamanya masing-masing, kita saling menghargai, saling menghormati. Apabila ada ya pengaruh-pengaruh melalui agama dan sebagainya, jangan mudah terkontaminasi. Ingat bahwa kita sudah dicanangkan oleh pemerintah ada 6 agama yang resmi dan diakui. Sudah. Jadi tidak boleh merasa kita yang paling merasa benar sendiri. Konstitusi sudah mengatur itu. Justru dengan konstitusi itulah akhirnya terjadilah persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadilah keeratan yang tidak pernah goyah dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Itu mungkin, Mas. Iya, tadi disinggung menarik tentang Kampung Pancasila, Pak. Nah, ini kan salah satu hal yang juga digagas oleh Pak Pangdam ini. Kita boleh Pak dikasih tahu soal apa sebetulnya visi, kemudian latar belakang yang membuat Pak Pangdam itu merumuskan program atau menggagas Kampung Pancasila, sekaligus barangkali ada varian program yang juga dicetuskan oleh Pak Pangdam terkait dengan Kampung Pancasila, Pak. Ya, jadi berangkat dari memang satu sisi juga, saya sudah lama mengidam-idamkan zaman saya masih bintang 1, ya, bahwa revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo ini luar biasa, ya, karena memang di dalam lagunya bangunlah jiwanya, bangunlah raganya,
itu lagu Indonesia Raya itu. Jadi pada founding father kita itu, kalau kita dibangun suatu bangunan yang besar, rumah dan segala macam, kalau orangnya nggak benar ya percuma. Makanya bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah, berangkat dari situ, waktu saya zaman-zaman masih bintang 1, saya bilang, ada dari BPIP itu, Pak Yudi Latif itu membuat satu buku. Buku itu tentang Pancasila. Kalimatnya itu hebat sekali, bagus sekali. Cuma saya pelajari ini kayaknya untuk menengah ke atas. Yang dipahami mungkin level-level lulusan SMA. Karena bahasanya pun, narasinya pun sangat bagus sekali. Tetapi justru, berangkat tadi yang saya katakan pada saat saya jadi guru, justru pemahaman nilai-nilai Pancasila itu harus diberikan kepada anak-anak sedini mungkin, seusia balita saat ini. Mas sekarang ya ponaan saya itu, anak-anak kecil di daerah saya itu, ya di kita lah sekarang di lingkungan kita, umur 3 tahun sudah pegang HP. Betul. Ada yang main game lah, ada buka YouTube lah, kan begitu, dan sebagainya. Dia lebih tertarik pada permainan-permainan yang secara ya IT lah, ya, era teknologi yang di medsos yang ada. Nah, beda dengan zaman kita dulu, mungkin kita main gatrik, main sepak bola dan segala. Mereka sekarang dengan asik. Nah, melihat kemarin terjadi juga adanya bom yang dilakukan oleh seorang yang dilakukan di Makassar, ada juga yang penembakan oleh seorang wanita perempuan ya yang di Mabes Polri. Ya, tetapi niat saya itu sebetulnya dari awal-awal tadi yang waktu saya masih itu bahwa justru sekarang saat-saat COVID ini sedang menurun. Nah, ini momen yang sangat bagus saya bilang apabila kita sedang mereka ini asik-asiknya menggunakan HP, anak-anak sekolah juga sekarang sedang sistem belajarnya online, ya. Ini kita manfaatkan. Nah, kita masuk ke media-media yang bisa bagaimana menjelaskan, memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Kampung Pancasila itu kita lakukan secara online, begitu juga bisa lakukan secara online dengan offline. Secara offline sudah kita lakukan di desa-desa, di kelurahan-kelurahan, para babinsa itu, ada tembok-tembok yang tidak bertuan, kita chat bagaimana burung Garuda, bagaimana sila ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga dia langsung menjelaskan bagaimana sila Pancasila, sila pertama sampai ke-5 kepada anak-anak dan sebagainya. Nah, secara online kita menggunakan podcast, kita menggunakan cerita-cerita pendek yang ada di situ, kemudian kita juga menggunakan di IG juga, kemudian buat teka-teki juga, bahkan ada komik. Ya, komik juga ceritanya bagaimana tentang penjabaran sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa seperti apa sih, bagaimana kita menghargai seseorang, bagaimana kalau kita COVID bersama, kita gotong royong, nah bagaimana kita ada rasa keadilan kepada orang lain yang sedang terpapar COVID. Nah itu implementasi, itu kita menggunakan medsos, sehingga mereka itu anak-anak kecil itu sudah mulai belajar. Daripada nonton perang Korea, cerita Korea, daripada nonton tentang game dan segala macam, kita cekoki dengan itu. Dan tentunya saya pun tidak sendirian, saya lapor dulu kepada kepala BPIP. Ya, kita lapor kepada BPIP, bagaimana saya punya ide seperti ini. Nah, rupanya beliau pun sangat terkesan, sangat kagum, sangat merespon. Bahkan pada saat launchingnya itu beliau hadir. Inilah artinya itu yang saya katakan. Melihat fenomena saat ini, nilai-nilai Pancasila, karena kita lihat di lapangan, kita tes juga Mas, anak kelas 3, bagaimana sila kedua Pancasila, ada yang tidak tahu. Begitu juga yang sudah dewasa, bagaimana sila ke-5 Pancasila, tidak tahu. Bagaimana orang tua juga yang sudah tua, kita tanya sila ke-4 Pancasila, tidak tahu. Bagaimana implementasinya, itu saja sudah tidak tahu. Nah, melalui media sosial ini kita manfaatkan, kita sedang semua terfokus kepada media sosial, kita manfaatkan itu untuk bagaimana. Mohon maaf Pak, ini konsumsinya untuk nasional berarti Pak, enggak untuk
Kampung Pancasila yang offline? Nah, Kampung Pancasila sementara ini karena saya Pangdam Jaya, ya di wilayah Jakarta. Nah, konsumsinya di wilayah Jakarta. Ya, kemarin Kepala BPIP ini luar biasa nih Pak. Bagaimana kalau ada Pangdam Jaya berikutnya, ya artinya Pangdam yang lainnya, itu saya rasa luar biasa kalau ini dicanangkan atau diimplementasikan. Demikian Pak. Ya, menarik sekali Pak Endi karena menyapa netizen yang sebagian besar kaum milenial ya Pak ya. Jadi Pangdam Jaya hadir melalui aplikasi dan juga offline terkait dengan Kampung Pancasila. Ya, menarik sekali tadi soal milenial Pak. Pangdam kita masih coba mendiskusikan soal Indonesia yang mengalami bonus demografi dengan banyaknya komposisi generasi milenial dan generasi Z bahkan yang post Z gitu. Jadi apa sebetulnya upaya yang bisa kita lakukan dalam lingkup pribadi sampai dengan kelembagaan, utamanya untuk menjaga anak-anak kita. Tadi misalnya sudah disinggung tentang Kampung Pancasila, mungkin hal lain yang kira-kira bisa disampaikan oleh Pak Pangdam, karena tren saat ini juga aksi-aksi ekstremisme dan terorisme itu kan dilakukan oleh milenial dan juga perempuan. Kalau dulu misalnya perempuan hanya dijadikan sebagai pendamping begitu, sekarang juga menjadi aktor untuk katakanlah melakukan tindakan ekstrem tersebut. Jadi apa sebetulnya upaya kita yang kita bisa lakukan untuk membentengi milenial dengan program ataupun usaha yang bisa kita lakukan, Pak? Ya mungkin kalau menurut saya Mas, program-program bagaimana menghargai orang. Kalau dulu kan kita ada pendidikan budi pekerti itu. Betul. Kita dulu kecil itu ada. Dan kemudian ada P4, pelajaran P4 ya, atau PMP dulu gitu ya. Itu kalau menurut saya ini yang harus justru diberikan lagi kepada para generasi-generasi muda. Karena memang sekarang pemahaman sudah berbeda. Begitu juga Mas dengan, mohon maaf ini dengan perkembangan zaman saat ini. Kita lihat Syria, Lebanon, Libya, Mesir, Irak, Iran, Afghanistan, sekarang sudah goyang, bahkan sudah kalau menurut saya seperti sudah luluh lantak. Nah ini kemudian berkembangnya lagi ada ISIS dan segala macam. Saya yakin juga ya agama kita juga tidak mengajarkan seperti itu. Bisa jadi kemungkinan ada pengaruh-pengaruh luar yang kemudian karena kebodohan kita akhirnya kita mudah dipengaruhi. Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia karena memang jumlah penduduk yang menganut agama Islam itu yang paling besar adalah di Indonesia. Nah ini sangat rentan sekali ya. Cuma kita memang masih punya Pancasila itu yang akhirnya kita masih kokoh. Nah secara kelembagaan mungkin yang perlu kita sampaikan adalah tidak hanya serta-merta kita mengejar bagaimana kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memang sudah terlalu jauh yang harus kita kejar dengan negara-negara lain. Tetapi justru yang sangat fundamental adalah pembentukan karakter manusia Indonesia seutuhnya. Nah ini yang harus yang sangat penting diajarkan kepada anak-anak sekarang itu bagaimana apabila mendengar berita, informasi dan sebagainya, bagaimana menganalisa, bagaimana memecahkan masalah, itu harus sudah mulai diajarkan sehingga tidak mudah untuk mendapat informasi yang salah. Begitu juga pada saat pembelajaran masalah agama dan sebagainya. Ya kalau menurut saya belajar agama sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu saya tidak usah ada pengertian-pengertian yang lain yang kemudian akhirnya justru memberikan kebingungan ya kepada generasi muda sendiri. Mohon maaf, di beberapa tempat ini sudah ada pemahaman-pemahaman yang salah mengartikan, yang ini akhirnya justru nantinya ada pemahaman yang keliru. Nah, menurut saya lembaga pendidikan atau dinas pendidikan, ya khususnya dari kementerian maupun dari provinsi dan kabupaten, ini betul-betul kepada para tenaga-tenaga pendidik, tenaga pelajar itu justru tidak hanya sekedar secara materi pelajaran yang dituntut oleh kepada anak-anaknya untuk bagaimana sekarang kan targetnya ada bagaimana nilai raport, kemudian
Iya. Dan nilai angka yang kemudian ini juga sebagai prasyarat untuk melanjutkan pendidikan berikutnya, tempat yang bonafit, bahkan yang menjanjikan, karena dinilai bagaimana semester satunya, semester 2, yang penting itu bukan nilai itunya, Mas. Ya, walaupun itu sebagai target, tetapi yang lebih pokok itu bagaimana manusia seutuhnya. Dia menjadi manusia yang memang betul-betul diharapkan secara mental. Ya, dia berintegrasi, ya, dia punya integritas, dia punya loyalitasnya, dia punya disiplinnya, dan dia punya ketaatannya. Itu yang penting, bukan menjadi target bagaimana nilai. Ya, di kita ini masih seperti itu, saya lihat itu. Ya, harus dikejar target, harus di atas, mohon maaf ini, di atas 85 atau di atas 83. Kalau semester 1 sebagai sampai semester 6 ini sebagai prasyarat bisa masuk ke SMA tertentu, atau kalau SMA sebagai syarat itu bisa masuk ke akademi militer atau sebagai. Nah, ini akhirnya yang terjadi. Padahal kita dapat orang-orang yang pintar, belum tentu mentalnya dia siap sebagai generasi muda di masa depan. Itu mungkin, saya kira ya cara pandang yang revolusioner dari Pak Pangdam. Jadi selain fokus pada pengembangan IT, kemudian nilai-nilai yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran, tapi lebih penting adalah soal bagaimana membangun budi pekerti yang baik. Nah, terkait dengan hal itu kita akan coba menyinggung pertanyaan yang berbeda, Pak Pangdam, terkait dengan tadi beberapa hal soal loyalitas, disiplin, ketekunan. Ini kan hal-hal yang dipraktikkan Pak Pangdam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau saya pernah baca profilnya Pak Pangdam kan sangat menarik ini. Ketika masih kecil dulu, gitu, mau dikoreksi kalau saya salah Pak, pernah sampai jadi loper koran, terus kemudian menjajakan kue, sampai dengan dagangannya pernah ditendang oleh tamtama kalau nggak salah ya Pak, dan kemudian jadi motivasi untuk menjadi bahkan bisa lebih dari itu. Nah, sebetulnya apa prinsip hidup ini yang bisa kita pelajari dari sosok seorang Pangdam Jaya agar pemuda itu tidak disibukkan dengan hal-hal yang kontradiktif dalam upaya merawat kerukunan, tapi hal-hal yang justru bisa membangun diri menjadi pribadi yang baik. Nah, profilingnya mungkin seperti Pak Pangdam, bagaimana sejarah itu kemudian bisa kita ambil pelajaran, Pak. Ini saya kira sangat menarik. Baik, Pak. Emang sepeninggalnya orang tua saya, bapak saya itu masih saya usia 12 tahun, kemudian ibu saya ditinggal dengan anak 8, yang paling besar itu masih kuliah waktu itu. Nah, kemudian tentunya orang tua saya, bapak saya itu hanya seorang PNS, golongan 3 di perbekalan dan angkutan, ya termasuk golongan yang menurut saya rendah lah ya. Ya, sehingga bapak meninggal itu saya berpikir ya saya harus membantu orang tua, yang akhirnya saya ingin membahagiakan juga adik-adik saya punya adik 2 perempuan. Ya, akhirnya saya waktu itu masuk ke sekolah yang kemudian sekolah itu siang. Ya, dan saya waktu itu dengan ibu saya waktunya sebetulnya masuknya yang pagi. Cuma saya sampaikan ke ibu, Bu, saya mengantar koran. Bagaimana kalau ibu kita ke sekolah SMA 5 biar saya masuknya yang siang saja, sehingga saya bisa ngantar koran. Nah, sehingga saya bisa membantu ibu. Nah, jadi kita jam 3:30 itu nunggu koran yang dari Jakarta, kemudian setelah azan subuh saya sholat dulu, koran sudah lengkap, baru saya antar selesai itu sekitar jam 7-an, ya 7:30 tergantung situasi lah. Nah, kemudian jam 8-nya itu saya ngantar ke lepon atau pastel, kemudian donat, itu banyak tempatnya, ada yang ke Kodam, ada yang ke Taman Lintas, ada yang ke SMP, ada yang ke SMA. Kadang-kadang pas saya mengantar ke SMA itu ada teman saya yang mungkin ya karena dia lebih kaya lah, jadi waktu jam 9, jam 8 itu dia manfaatkan untuk les ke guru. Nah, tempatan itu juga saya ngantar makanan, kadang-kadang saya suka agak nyumput-nyumput, malu gitu di pinggir tembok gitu. Nah, pernah kejadian juga saya ngantar ke Kodam. Ngantar ke Kodam itu karena kita sudah biasa ngantar ke Kodam itu setiap hari rutin. Biasanya saya hanya permisi Pak,
oh ya silakan deh, silakan masuk. Nah, karena saya kan ke kantin kan. Nah, suatu ketika yang jaga satrinya itu tamu-tamu baru, itu dari arah Bandung. Mungkin tidak familiar dengan saya yang setiap hari datang. Saya bilang, Pak, permisi Pak. Sini kamu gak lapor-lapor dulu. Ditendangnya itu tempat untuk mengirim makanan itu, akhirnya 55 biji itu klepon itu jatuh semua. Di situ saya bangkit, saya bilang, sebagai TNI tidak boleh semenang-menang kepada orang lain. Sebagai TNI tidak boleh semena-mena. Saya bilang, nanti awas sampai saya jadi tentara, saya tidak boleh begitu. Saya bilang begitu. Nah, begitu juga saya melihat kehidupan ibu di rumah, bagaimana cinta kepada tetangga, kepada sesama, begitu ini saya ajarkan. Nah, ini yang akhirnya saya bangkit bahwa sebagai manusia itu intinya bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, saya katakan kepada anak buah, kalau kau ingin berhasil, saya bilang, yang harus mengerti tujuan hidup untuk apa. Yang kedua, dia harus mengasihi sesama manusia. Karena Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu. Jadi, baiklah kepada siapapun manusia itu, agama apapun manusia itu, kamu harus baik kepada mereka. Karena yakin ada hukum atraktif itu. Kebaikan itu, kalau kita baik, maka kebaikan akan dapat. Kalau kita kejahatan, kita akan jatuh. Disampaikan kepada seluruh anggota komandan satuan. Jadi kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun akan menjadi riak kebaikan yang tidak pernah berujung. Tapi sekecil apapun keburukan dan kejelekan yang kita lakukan, ini akan menjadi warisan kejelekan dan keburukan yang akan menimpa diri kita. Itu yang saya ajarkan kepada mereka. Saya yakin dengan kebaikan itu kita akan sukses. Nah, seperti ini saya nggak pinter-pinter amat juga, saya nggak hebat-hebat amat. Kunci saya hanya satu, itu berbuat baiklah sesama manusia, mengajarkan kebaikan. Saya nggak pernah marah di sini, karena kalau marah itu yang punya setan. Manusia itu tidak pernah marah, tidak pernah ngumpat, tidak mencaci maki. Nah, itu manusia. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah sangat sempurna. Karena orang yang sangat sempurna itu jadi manusia. Ini kita lagi jadi manusia nih. Berbicara yang baik, berpikiran yang baik, ya bertingkah laku baik, itu kita lagi jadi manusia. Makanya kalau kita lagi marah, kita ngumpat orang, kita menyakitin orang, kita jahat sama orang, itu setan. Makanya waspada. Terima kasih, Mas. Iya, berbuat baiklah kepada siapapun tanpa melihat latar belakangnya begitu. Ya, pertanyaan terakhir Pak Pangdam sebelum kita nanti selesaikan menjelang waktu berbuka. Ini kan isu yang sangat terdengar, Pak Pangdam ini ada promosi untuk katakanlah naik ke tingkat yang lebih tinggi, Pak. Ini sekaligus kita konfirmasi secara nasional ini, Pak, nanti barangkali bisa jadi berita sebelum ditampilkan di televisi nasional, khusus di RMB Senggur Jadi dan Jalan Storia. Apa kemudian, ini kan legasinya Pak Pangdam kan banyak soal kampung Pancasila, terus kemudian soal keberanian untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak populer, barangkali seperti tadi menurunkan baliho-baliho yang tidak sesuai. Nah, bagaimana kemudian hal-hal tersebut nanti diwariskan, Pak? Setelah Pangdam yang sekarang kemudian ke Pangdam yang lain, atau kemudian nanti program-program yang sudah digagas ini akan menjadi program yang menjadi role model bagi kita di level nasional, Pak Pangdam? Baik, Pak. Tentunya apa yang saya lakukan ini, itu tadi saya katakan, menurut saya ini kehendak yang Maha Kuasa. Tetapi saya tetap berpedoman begini, Mas. Keberhasilan dan kemenangan itu berasal dari keberanian merubah sesuatu yang baru. Saya tidak pernah atau tidak mau kalau setiap saya menjabat, saya landai-landai aja. Saya setiap menjabat, saya nggak ada getarannya, tapi harus ada perubahan-perubahan yang signifikan, tentunya masih di dalam jalur-jalur yang ada di dalam hukum. Saya tidak mau melanggar hukum. Nah, begitu juga saya bilang kalau misalnya ke depannya nanti juga saya belum tahu apa yang nanti akan saya lakukan. Yang jelas setiap ada perubahan-perubahan saya ingin ada peningkatan. Saya tidak mau datar-datar. Karena saya sebagai perwira saya bilang sebagai seorang pemimpin ya harus punya imajinasi. Dia harus punya inovasi. Dia harus punya kreativitas, harus punya misi dan punya visi.
punya harapan dan punya cita-cita. Karena kalau tidak punya ini semua, saya yakin itu rata-rata air aja, biasa-biasa aja dia memimpin. Betul. Ya, itu semua harus kita punya. Ya, dan kita harus berani, Mas. Makanya saya katakan kita harus berani terhadap perubahan. Karena ciri pemimpin itu adalah berani ngambil keputusan. Kalau keputusan itu benar berarti bagus. Kalau salah masih bagus daripada tidak berani sama sekali. Saya katakan, Mas, Jenderal Sudirman tahun 1949, umurnya baru 32 tahun. Bayangkan, mohon maaf, founding father kita tuh umur relatif muda, dia begitu berani menghadapi tantangan yang begitu besar. Umur 32 tahun dia berani menentukan bergerilya untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara presiden dan wapresnya diasingkan. Itu umur 32 tahun demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Lah, saya umur 55 tahun. Masa tidak berani nyokotin baleho itu? Ya, karena sudah memprovokasi seruan-seruan yang tidak benar. Nah, itu yang harus saya lakukan. Karena saya bilang saya nggak pernah takut. Saya ditanya oleh wartawan, kenapa Pak? Nanti Bapak nggak takut dicopot? Saya bilang mula-mula hidup ini sadar bahwa hidup ini mengandung resiko. Tetapi kalau hati nurani kita ini kuat, apapun kita harus berani termasuk menghadapi resiko itu sendiri. Nabi Muhammad SAW mengajarkan orang yang tidak berani mengambil resiko adalah termasuk orang-orang yang merugi. Itu aja, Mas. Jadi ke depan nanti kita tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Saya akan mendengar, saya akan melihat, dan saya akan merasakan. Yang jelas kalau hati kita untuk kepentingan bangsa, saya yakin kita tidak pernah ragu-ragu. Kalau kita untuk kepentingan agama, kita juga tidak pernah main-main. Saya yakin itu aja. Iya, luar biasa ini motivasinya buat kita semua, Pak Pangdam. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, barangkali ada closing statement dari Pak Pangdam terkait tema kita pada hari ini tentang visi Islam Rahmatan lil Alamin sebagai fondasi kebangsaan kita. Untuk pemirsa yang menyaksikan secara langsung ya di akun YouTube kita, silakan Pak Pangdam. Baik, terima kasih. Saya Pangdam Jaya Jayakarta mengajak kepada seluruh umat Islam ya yang rahmatan lil alamin. Cinta kasih kepada sesama umat, cinta kasih kepada seluruh umat manusia ini menjadi penting dan ini yang sudah diajarkan oleh Rasulullah ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan bagaimana kita kejujuran, kedisiplinan, cinta kasih sesama manusia, mengajarkan bagaimana sopan santun, bagaimana kita berbuat baik kepada setiap manusia. Inilah marilah kita contoh sebagai bekal kita kepada masa depan kita. Kita yakini apabila kita berbuat baik kepada setiap manusia, maka kebaikan pun kita akan menerima. Hindari bahasa-bahasa provokasi, ya informasi-informasi yang salah, yang menyesatkan, yang nantinya justru akan menjerumuskan kepada diri kita. Apabila kita mendapat informasi, kita tanya kepada orang tua kita tanya kepada teman kita, kepada guru kita, kepada ulama kita, ya kepada ustadz kita, kiai kita, untuk kebenaran-kebenarannya, sehingga tidak ditelan mentah-mentah. Karena justru kalau kita menelan mentah-mentah, kita mendapat informasi yang salah, bukan kemudian akhirnya surga yang dijanjikan, tetapi justru adalah ya masalah kekonyolan yang nanti akan kita terima. Ya, kita mati sia-sia, kita akhirnya juga bertindak hal-hal yang tidak baik kepada orang lain, dikiranya itu yang benar, padahal itu yang salah. Yakini bahwa hadis Nabi, ya yakini dengan firman-firman Allah, yakini bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa kita, ini kita pedomani, sehingga kalau kita jabarkan, kita implementasikan, kita akan menjadi manusia sebagai muslim yang seutuhnya, sebagai manusia muslim yang rahmatan lil alamin. Hablum minallah dan hablum minanas menjadi pedoman bagi kita semua, sehingga kita nanti akan selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
Ya, terima kasih sekali lagi disampaikan kepada Pangdam Jaya, Bapak Dudung Abdurrahman STMM yang sudah bersama kita selama lebih kurang 60 menit. Jadi ada beberapa hal yang saya kira sangat menarik ya bagi kita sekalian menyaksikan diskusi dan dialog kita pada kesempatan sore hari ini. Cinta kasih menjadi penting kepada manusia dan alam semesta yang tadi dipesankan oleh Pak Pangdam. Belajarlah kepada kiai dan guru sebagai otoritas keilmuan yang memang sesuai gitu ya, karena referensi keberagaman kita kan sekarang lebih didominasi oleh hal-hal yang sifatnya digital dan tidak masuk pada rujukan yang otoritatif. Kemudian kita juga banyak mendengar tadi soal perspektif leadership dari seorang Pangdam Jayakarta yang mengatakan bahwa jika keputusan itu bagus, itu maka laksanakan, dan itu merupakan hal yang penting. Kalau keputusan itu salah, setidaknya lebih baik daripada tidak memutuskan sama sekali. Kemudian dengan berbagai macam kehidupan yang mengandung banyak resiko, menurut beliau hidup memang mengandung resiko. Orang yang merugi adalah yang tidak berani mengambil resiko, dan Tuhan sudah memilih apa yang kita alami, tinggal kita memilih apa yang mesti kita lalui. Terima kasih Pangdam Jaya, Bapak Maijen Dudung Abdurrahman STMM yang sudah bersama kita. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sampai berjumpa kembali dan semoga sehat selalu dan ditunggu kabar-kabar baiknya. Lekas kabarnya untuk promosi yang lain, Pak. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Amin. Kita. Dan juga terima kasih kepada para pemirsa yang menyaksikan secara langsung tayangan kita melalui YouTube, dan jangan lupa untuk juga subscribe ya akun-akun YouTube yang tertera di layar komputer maupun televisi Anda sekalian. Demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk Pangdam Jaya, Bapak Maijen dari Dudung Abdurrahman STMM. Sampai berjumpa kembali Pak dengan kesempatan, insya Allah. Dan terima kasih kepada semuanya. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih semuanya.